Nah, di sini titik poin yang saya maksud ya. Di sini adalah job desk untuk mendeskripsikan pengalaman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pejuang Karyawan. Seperti biasa di channel ini saya sharing-sharing berbagi ya informasi tentang lowongan kerja, lamaran kerja, tentang karyawan, tentang pekerjaan dan tutorial. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya tentang JobsDB. Nah, ini menyambung video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu cara membuat akun JobsDB, sekarang saya akan membahas menu-menu yang ada di JobsDB, sekalian cara membuat CV online yang menurut saya rekomendasi lah ya, biar menarik di mata HRD. Oke teman-teman, jika kalian belum menonton video sebelumnya ya silahkan menonton dulu ya, biar paham step by stepnya. Oke, jika sudah menonton kita lanjut ke video yang ini. Nah, anggap saja kalian sudah login. Nah, ini dan saya sudah login juga ya. Nah, di sini langsung hajar saja. Menu yang pertama kita akan bahas adalah My Job ya. Di My Job ini ada banyak menunya. Oke, kita bahas yang pertama adalah di atas ya. Di sini ada My JobsDB. Ini adalah pusat pengaturan pekerjaan Anda. Kalau kalian sudah punya pengalaman, jadi tambahin di sini juga ada ya. Nah, di sini semua jabatan pekerjaan terakhir, semua apa kalau udah punya pengalaman ya. Fungsi pekerjaannya itu tentang bagian apa, divisi apa, kemudian kalian tanggal lahir di sini ya. Nah, ini saya lewati dulu. Kita langsung ke bawah sejarah. Nah, ini sejarah ini maksudnya kalian sudah pernah melamar lewat JobsDB, nanti masuknya ke sini. Ini nanti skip saja ya. Kita lanjut ke bawahnya lagi, menu bawah itu CV. Nah, ini yang penting, ini sangat penting menurut saya, soalnya saya punya kasus. Teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya membahas tentang cara saya melihat lamaran pekerjaan orang di JobsDB itu seperti apa. Di situ saya review banyak sekali, seleksi yang mana yang bagus, mana yang tidak, dan kebanyakan itu menurut saya kurang. Walaupun sudah berpengalaman pun ternyata dari CV-nya itu kurang menarik. Jadi di sini saya hanya memberikan tips saja, tapi tidak menjamin kalian bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Ini istilahnya ya biar lebih cantik aja tampilan CV kalian di JobsDB. Oke, kita lanjut. Di sini belum ada CV-nya ya, kita tambah resume baru ya. Nah, kalau kalian sudah punya CV bentuknya PDF, tinggal di-upload saja ya di sini ya. Tapi kalau belum punya ya langsung dibuat saja lewat sini. Nah, di sini ada menunya buat CV online ya. Langsung klik aja judul resume CV gitu aja. Ini hanya contoh, terserah kalian mau diisi lamaran cinta atau lamaran pernikahan ya terserah lah, yang penting intinya apa. Sini contohnya CV, coba-coba aja ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir semua saya 2000, anggap aja ini Februari 25. Kemudian tempat tinggalnya Indonesia. Oke, sudah. Nomor kontak utama ya harus diisi, soalnya ada tanda titik di sini ya teman-teman. Kalau ada tanda bintang di sini berarti wajib diisi, tidak boleh dikosongi, harus diisi. Apa nih, seluler. Oke, kemudian simpan coba ya. Oke, sudah tersimpan. Kemudian di bawahnya ada informasi tambahan tentang pribadi tertentu ya. Oke, lanjut. Status pernikahan, kalau kalian sudah menikah ya diisi lah nikah. Kalau masih jomblo ya kasih aja jomblo, lajang gitu ya, jangan dibuat-buat udah nikah tapi pura-pura jomblo ya jangan. Kalau kalian udah pernah menikah terus cerai ya tulisannya cerai atau pisah lah ya. Atau kalian sudah janda atau duda ya pilih aja janda atau duda gitu ya. Ya saya pilih, kalau saya sudah menikah jelas ya. Terus kemudian nasionalnya Indonesia. Oke, kemudian rasnya ini jenis sih apa jenis suku. Kalau saya sukunya suku Jawa ya. Kalau kalian Sunda ya Sunda. Agamanya saya Islam. Kemudian memiliki kendaraan.
Nah, kalau kalian punya motor ya pilih motor, kalau punya mobil ya mobil. Opsinya cuma dua ya, nggak ada pesawat. Terus kartu kredit, kalian punya kartu kredit tidak? Kalau punya ya syukur, tulis saja di sini pilih Classic Gold atau Platinum. Kalau saya sih nggak punya ya. Punya sih, itu punya istri ya. Jadi punya saya itu Platinum. Jadi tahu diisi lah ya. Terus status kediaman. Ini, nah berhubung saya kontraktor ya, kontrak terus, belum punya rumah ya, jadi sewa, insya Allah nanti belinya rumah cash. Oke, kemudian anak saya kebetulan 2, tapi kalau kalian itu masih jomblo ya jangan diisi, ngapain juga jomblo diisi anaknya ya kan, ya anak tetangga juga apa Pak. Lokasi tinggal sekarang tambahkan. Oke, ini Jawa Barat, kemudian Bekasi. Oke, selesai. Kemudian alamat 1 perumahan Graha Asri, dah gitu aja contoh lah ya. Kode pos 17510 lah, anggap aja bener ya. Ini hanya contoh, jadi anggap aja bener. Jenis kelamin, tampilkan jenis kelamin ya. Tampilkan tanggal lahir juga perlu ya. Jadi kalau saya biasanya juga akan melihat ini ya, antara CV-nya, kemudian pengalamannya, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir itu penting. Soalnya kadang saya membutuhkan fresh graduate yang muda-muda, jadi harus melihat ini juga. Kalian harus tampilkan ini juga, soalnya ini perlu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah profil karir. Saya kuliah, terserah kalian sarjanda atau SLTA atau SLTPSD, terserah ya, tergantung opsi kalian apa. Yang penting jangan berbohong ya, itu penting, jangan berbohong, diisi sejujur-jujurnya. Nanti ketika dapat interview kita nggak sesuai, waalaikumsalam, itu langsung ditolak, soalnya dari awal sudah berbohong. Oke, itu syarat saya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahun pengalaman apa nih, jumlah tahun pengalaman. Nah, kalau semua kalian masih fresh graduate, baru lulus ya anggap aja 0 lah ya. Posisi terakhir ya menganggur, atau selain menganggur ya freelancer ya. Fungsi pekerjaan terakhir teknologi informatika, dah gitu aja ya. Kemudian industri terakhir. Nah, ini maksud saya, ini yang fungsi pekerjaan terakhir. Semua kalian freelance dagang ya, cari aja yang berhubungan dengan dagang ya. Berhubung ini saya tentang IT ya, saya pilihnya teknologi informatika. Kemudian industri terakhir. Industri terakhir apa ya? Mana nih? IT. Nah, ini aja ya, IT. Kemudian tingkat karir terakhir, lebih awal, pertengahan, senior. Saya senior. Jangan. Kalau kalian jangan senior dulu, takutnya nanti pas interview dianggap kalian sudah bisa. Kalau saya, anggaplah saya senior. Tapi kalau semua awal ya awal. Jadi udah mengikuti awal saja ya. Memiliki izin untuk bekerja di Indonesia, ya iyalah, orang Indonesia. Gaji terakhir. Nah, ini di sini opsional ya, soalnya tidak ada tanda bintangnya, kayaknya nggak usah di sini, tidak masalah. Ketersediaan segera. Nah, di sini maksudnya apa ketersediaan? Kalian bisa bergabung di perusahaan yang kalian lamar itu ya, langsung ya, tanpa menunggu sebulan atau 2 bulan. Biasanya kalau masih statusnya karyawan, biasanya nunggu resignnya itu 1 bulan baru bisa bergabung, kayak gitu ya. Nah, di sini kan ada opsi segera atau sesudah biasanya untuk yang sudah bekerja, jeda waktunya paling seminggu, 2 minggu sampai sebulan. Kalau semuanya fresh graduate ya udah tinggal pilih segera, soalnya emang butuh kerjaan kan gitu ya. Kemudian pemberitahuan apa nih, dalam setengah, nggak usah, segera. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikannya anggaplah apa nih tahunnya, saya lupa lagi, 2015 16. STIMIK nih, kualifikasi D3, bidang studi diploma, gitu aja, mungkin diploma ya. Kualifikasi mungkin statusnya S1, S4 atau nggak tahu ya. Kalau semua SLTK, SMP, SMK ya ditulis aja gitu. Bidang studi manajemen informatika. Oke. Indeksnya, ini indeksnya apa lagi? Jujur aja, IPK saya itu jelek ya, 2,5. Tapi alhamdulillah dapat kerjaan terus ya. Jadi pendidikan
ya menjamin juga ya, namanya kalau orang pinter pasti dapatnya kemungkinan juga bagus kerjanya. Tapi faktor keberuntungan, nilai kita jelek pun alhamdulillah ya dapat kerjaan gitu ya. Kemudian apa nih, pengalaman kerja. Nah ini, jika kalian belum punya pengalaman kerja ya nggak usah diisi, tapi untuk kasusnya yang punya pengalaman kerja, saran saya ini diisi. Nah nanti saya jabarkan di bawahnya ya. Pekerjaan selama Januari tahun 2019, bulannya terakhir adalah Desember 2019 juga. Ini contoh saja. Perusahaannya PT Cinta Sejati. Oke, posisinya apa ya, admin aja lah biar gampang lah ya, gaji bulanan. Nah kalau kalian sumpah sudah pernah bekerja ya cantumkan sesuai gaji kalian. Contoh saja 3 juta ya, ini khusus yang sudah berpengalaman, maksudnya udah pernah kerja gitu ya. Nah di sini titik poin yang saya maksud ya, di sini adalah job desk untuk mendeskripsikan pengalaman kalian itu seperti apa. Jadi HRD melihat tugas kalian itu paham. Jadi ketika buka lowongan, tugas job desknya itu istilahnya dijabarkan semua, HRD paham, wah ini cocok nih masuk seleksi kayak gitu. Contohnya admin menginput job desknya ya, menginput data accounting. Nah ini contoh aja ya, accounting itu mesti data Excel, data aplikasi atau apapun, ini bisa dijabarkan lagi lebih detail, lebih bagus. Kemudian mengklaim reimburse. Tulisannya gimana, reimburse ya? Pokoknya mengklaim lah, mengklaim reimburse gitulah. Terus apa lagi? Mengurus dokumen semua di pergudangan ya, supply chain. Nah di sini ditambah lagi, ini contoh aja ya, ini sebenarnya bisa lebih detail lagi, kalian bisa tambahin semua di gudang, bisa stok opnam ya, stok opnam. Nah di sini dijabarkan lagi stok opnam barang apa, baut, baterai atau pipa atau apapun yang dijabarkan di sini biar lebih spesifik. Contoh saja ini ya. Kemudian selanjutnya rangkuman eksklusif. Nah di sini juga penting. Di sini rangkuman eksklusif maksudnya apa? Kalian itu punya prestasi apa, punya kelebihan apa, dicantumin di sini. Nah contoh, saya bisa menggunakan rumus Excel secara lengkap gitu ya. Contoh kalau admin biasanya yang dibutuhkan itu Excel, formula. Ini kalau kamu diganti ya, formula Excel secara lengkap dan detail. Nah ini juga sebagai nilai plus kalian ketika nanti melamar pekerjaan. Jadi ketika HRD melihat titik poin di sini dan ada tambahan kelebihan kalian di sini, ini bagus sekali menurut saya. Saya pasti melihatnya di sini ya. Ketika saya melihat, oh job desknya seperti ini. Contoh saya membutuhkan admin dokumen kontrol untuk proyek kan berhubungan dengan material juga. Nah di sini saya melihat job desknya, admin dia ngapain aja sih, sesuai apa enggak? Ternyata sesuai nih, dia pernah stok opnam, pernah ngurusin material, udah masuk checklist. Dan ternyata dia ada nilai plus, dia bisa Excel formula, itu penting sekali ya. Oke kita lanjut keterampilan opsional. Kalau kalian punya keterampilan yang lain, contoh di luar admin semua bisa AutoCAD, Photoshop, desain, itu bisa dicantumkan di sini. Ini lebih bagus lagi ya. Keterampilan semua desain grafis, atau kalian programmer ya bisa programming. Nah seperti itu ya. Ini lebih bagus lagi dicantumkan skill di luar posisi yang kalian lamar. Ini adalah nilai plus, ada kemungkinan bisa menarik perhatian sang HRD ya. Opsi. Nah ini opsi tidak perlu kualifikasi. Terserah kalian, kalau punya sertifikat dicantumkan saja ya. Di sini ada opsi-opsinya. Kalau saya sih ada sertifikat tapi nggak pernah tak cantumkan, soalnya tidak terpakai sama sekali.
Nah, kalau kalian sudah punya website, bisa dicantumkan juga di sini. Ini juga sebagai nilai plus kalau kalian sudah pernah membuat sesuatu portofolio ya. Oke, selanjutnya bagian Anda sendiri. Nah, di sini menceritakan tentang Anda ya, tentang kalian istilahnya ya. Punya penghargaan apa, minatnya di mana, hobinya apa, interestnya apa, sosial medianya apa, semua dicantumkan di sini. Di sini juga punya nilai plus, tapi jangan yang lebay-lebay banget ya. Saya suka masak, saya suka makan, saya suka nongkrong, saya suka ngapel, saya suka gelap-gelapan. Nah, itu tidak perlu. Cuma di sini maksud saya minat yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan kalian lamar. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah ya tinggal simpan sebagai draft atau selanjutnya. Kalau saya biasanya bisa draft atau selanjutnya. Kalau bisa selanjutnya ya. Nah, di sini akan tersimpan. Jadi ketika HRD melihat lamaran kalian, itu sudah mulai terlihat bagusnya. Kebanyakan yang pernah saya lihat review sebelumnya di video sebelumnya ya di JobDB, itu kebanyakan kosong. Jadi saya males mau meneruskan. Jadi istilahnya tak cari yang benar-benar dia detail, rapi, dan terperinci. Contohnya seperti ini ya. Ini saya sharing menurut saya pribadi. Jadi ketika saya melihat pelamar, namanya siapa, terus ringkasannya apa, kemudian langsung saya scroll dulu sesuai nggak sama yang dilamar. Sumpama langsung di sini pengalaman kerjanya ada, dia job desk-nya itu ngapain, sesuai apa enggak. Wah, cocok nih, menginput data bisa stok name, wah cocok. Oke, saya shortlist, masukin ke kandidat untuk interview. Biasanya seperti itu ya. Oke teman-teman, sudah paham ya untuk seperti ini. Kita lanjut untuk menyelesaikan. Nah, di sini dia akan mengconvert. Jadi ketika kalian butuh bisa di-download ya filenya ya. Nah, di sini kalian bisa download, bisa lihat, bisa edit, bisa pasang sebagai utama. Nah, kalau semua kalian belum pernah mengupload, langsung aja pasang sebagai utama. Jadi HRD tidak perlu ya, sebenarnya ada dua opsi, bisa di-download langsung oleh HRD apa langsung melihat di sistem sini. Biasanya kalau ini bablas ke email, HRD akan melihat lamaran kalian ini ke email, download ya. Nah, tapi kalau langsung login di JobDB-nya, mereka akan langsung dari draftnya kalian lihat di sini ya. Jadi kelihatan PDF langsung, nggak perlu di-download. Itu ada beberapa opsi seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ada menu surat lamaran. Kalian bisa menambahkan. Ini kalian gampang, ini sepele lah ya, tinggal copy paste, semua juga sama. Yang terhormat bla 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 bla. Seperti biasa, itu hanya sebagai formalitas saja. Saya biasanya tidak melihat ini ya, jadi tidak terlalu tak bahas. Oke, kalau gitu langsung daftar. Kalau kalian sudah punya ya, ini seperti biasa diunggah atau di-upload ya. Jadi seperti itu teman-teman. Lah, ini kok sekarang basic. Oke, tadi surat lamaran sudah, job alert. Nah, job alert ini biasanya kalian sudah pernah melamar pekerjaan di JobDB, biasanya tersimpannya di sini ya. Nah, di sini kalian bisa melihat frekuensi. Cuma kalian seharian ini melamar 100 PT, nanti kalian bisa melihat di sini di harian atau mingguan. Atau berdasarkan kata kunci ya, di sini ada kriteria pencarian. Seandainya kalian semua sering mencari kata kunci admin, taruh aja di sini admin. Nanti ketika kalian login pertama kali di JobDB, dia akan merekomendasikan lowongannya semuanya berbau admin ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian tinggal setting di sini aja ya. Jadi mau mingguan, harian, terserah. Kemudian kata kunci jangan lupa, kalau semua kalian yang di opsi dicentang itu hanya posisi, jadi yang keluar itu posisinya admin semua. Tapi kalau kalian juga mencentang PT, semua PT Mayora, PT Yamaha dan lain sebagainya, nanti yang keluar itu semua berbau PT Yamaha semua. Jadi seperti itu intinya di menu ini teman-teman. Kalau saya sih nggak perlu lah ya, kalau saya biasanya posisi ini aja. Jadi ketika klik mencari posisi admin, yang keluar admin semua. Jadi seperti itu teman-teman. Pekerjaan yang disimpan, klik ini yang selanjutnya ya, temukan pekerjaan sekarang. Nah, di menu ini maksudnya kalian ketika mencari pekerjaan apapun itu, kemudian contohnya inilah, kalian akan menyimpan pekerjaan ini, bisa dilamar sekarang atau disimpan. Biasanya ada menu mana simpannya ya.
simpan. Nah, di sini ketika kalian lagi di kereta atau lagi naik motor freestyle gitu ya, wah mau ngelamar lewat lampu merah ya kan, keburu lampu hijau, kalian nggak perlu lihat semua, tinggal disimpan pekerjaannya. Ketika kalian tertarik, kalian tinggal buka lagi di menu contoh ya, disimpan pekerjaan. Oke, jadi di menu tadi kalian bisa membuka lagi ya, contoh tadi sudah disimpan ya, harusnya sudah muncul di menu simpan. Nah, di sini kalian bisa membuka lagi. Ketika kalian tidak sempat mengapply, kalian bisa buka lagi. Wah, tadi saya tidak sempat buka, tidak sempat melamar ya. Kalian bisa buka lagi pas sampai kantor atau tempat pacar, ya udah kita buka lagi bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, sekilas di sini sudah dibuka semua ya. Nah, di sini ada apa lagi nih? Profile. Nah, profil sama teman-teman, kalian tinggal ngisi aja, hampir mirip sama menu yang sebelumnya. Nah, di sini ada opsional lagi ya, di sini data kisaran gaji yang diinginkan. Nah, di sini biasanya hanya suggest, rekomendasi dari JobDB, dari algoritmanya ya. Ketika kalian mencantumkan gaji 3 juta, nanti yang keluar suggestnya juga akan 3 juta kebanyakan ya, rata-rata 3 juta 4 juta lah, seperti itu per bulan ya. Itu hanya rekomendasi buat sistemnya, boleh diisi boleh tidak, saya sih biasanya nggak perlu lah ya. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan pekerjaan pengalaman, tambahkan pendidikan, tambahkan yang lain. Ini hampir sama, tadi udah ada, jadi nggak perlu lah ya. Kemudian yang lain, data lamaran. Di sini kalian belum melamar, jadi ketika kalian melamar, contoh lah ya, ini kalian melamar langsung, cing. Ini apa nih? You living, you will. Ini lagi maintenance nih, lagi tidak bisa dibuka ya. Nah, baru loading lagi. Saya pikir lagi maintenance ya, jam segini lagi maintenance. Nah, jadi ada pilihan ya. Kalian akan melamar perusahaan itu pakai opsi mana nih? Pakai opsi CV yang kalian bikin tadi atau pakai LinkedIn. Kalau saya sih ada LinkedIn, ada CV. Kalau saya ya pakai defaultnya aja yang kita buat tadi, ngapain repot-repot. Oke, kalau sudah kita pilih, kemudian next. Nah, enter emailnya. Internet terserah kalian mau email mana aja, tinggal cantumin, terus sesuaikan kalian ya. Terserah kalian mau ngisi di mana aja, tinggal mengikuti ini aja. Nah, nanti kalau sudah kalian apply, akan masuk ke menu data lamarannya. Di sini lengkap, ada posisi, perusahaan, tanggal melamarnya juga ada, resumenya juga ada, status pekerjaan, status lamarannya juga ada di sini ya teman-teman. Nanti kalau semua statusnya masih di review, akan ada tulisannya review. Tapi kalau lamaran kalian ditolak atau sudah close, ada tanda silang gitu ya. Jadi di sini nanti ada status yang kalian lamar tadi, seperti itu. Kemudian ke menu berikutnya adalah resume dan dokumen. Nah, ini yang resume kalian buat tadi, yang kita buat tadi di awal ya. Kita next saja. Kemudian undangan. Nah, di menu undangan ini, jadi ketika kalian melamar terus di approval masuk kandidat, nanti ada undangan interview ya. Di sini ada notifikasinya, kalian tinggal klik aja seperti itu. Jadi di sini ada dua versi, biasanya lewat email atau lewat aplikasinya di JobsDB. Tergantung kalian bukannya lewat email ya, lewat email, tapi kalau lewat aplikasi ya lewat aplikasi. Seperti itu teman-teman. Kemudian di menu selanjutnya adalah job alert. Job alert ini berdasarkan yang kalian ini ya, di opsi kategori kalian tadi milih admin, nanti ketika ada perusahaan yang membuka lowongan kerja berbau admin, nanti ada alert ya, maksudnya peringatan, notifikasi, ini ada buka lowongan baru nih dari PTA PTB. Jadi nanti masuk ke sini, kalian tinggal apply. Itu berdasarkan kalian tadi yang ditulis pertama kali ya, posisinya admin, nanti alertnya di sini juga keluar admin. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pekerjaan yang disimpan. Nah, ini yang tadi ya, kalau kalian lagi di jalan, lagi ngapel atau lagi di lampu merah sambil nunggu gitu ya, wah kelamaan ini nunggu, ternyata udah lampu hijau, ya wis, akhirnya kalian simpan dulu nih lamarnya. Nanti kalau udah sampai tempat pacar atau tempat gelap atau tempat goib ya, nggak tahu di mana aja, kalian buka lagi bisa di menu ini ya, pekerjaan yang disimpan, tinggal klik aja kemudian lamar. Oke, beres seperti itu, jadi nggak hilang. Biasanya orang yang nggak tahu, wah tadi PT apa ya, mau ngelamar udah
nggak sempet ke refresh hilang. Jadi bisa dilihat di sini seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaturan. Nah ini yang terakhir ya, mungkin ya. Di pengaturan ini hanya istilahnya informasi akun kita saja. Biasanya pengaturan email, kata sandi, terus newsletter ya. Newsletter itu semua ada updatean kerjaan apa, masuk ke email kalian tahu ya, ada notifikasinya seperti itu. Di sini biasanya ada notifikasi mingguan atau jangan kirimkan email seperti itu. Biasanya setiap minggu ada. Ini ada 5 lowongan baru, kalian mau ngeplay enggak? Jadi peringatannya seperti itu nanti di email. Kalau semua udah dipilih tinggal di simpan perubahan seperti itu teman-teman. Oke, capek juga ya, buset lama banget ini, udah 15 menit ke atas sampai 20 menit. Jadi untuk review menunya dan cara setting TV nya tadi seperti itu saja ya. Sebenarnya gampang-gampang susah ya, tinggal kalian telaten aja, tinggal diperbaiki sedikit-sedikit, dibuat lebih detail biar lebih menarik. Seperti itulah. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini, sudah panjang sekali jadi sampai ngos-ngosan gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian ada kritik, saran atau komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya, biar kalau semua teman-teman yang lain melihat itu juga ada pertanyaan tanya jawab, jadi saling sharing seperti itu teman-teman. Oke, sekian, semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian. Semoga untuk teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan cepat mendapatkan pekerjaan seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.